terdakwa Ferdy Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Bang Oto, apakah ini bisa diterapkan ke semua terdakwa untuk pasal pembunuhan berencana 340 ini dengan hukuman maksimal Bang Oto, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, termasuk juga Barada Eliezer? Kalau melihat kasusnya, di mana peran-peran mereka itu kan nanti hakim akan melihat, ya. Tapi kalau dari dakwaan-dakwaan saya lihat itu kelihatannya kan memang semua kan berkaitan semuanya. Minimal kan turut serta. Kalau turut serta juga kan berarti kita lihat di sana kalau saja ikut membantukah, apakah ikut bersama-sama, ya kan? Ini nanti bisa tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang ada. Jadi soal 340 atau tidak itu nanti tergantung pembuktian yang ada di sana. Tapi yang paling penting ingin saya sampaikan sebenarnya ya, ini kadang-kadang dilema bagi seorang pengacara ya. Saya waktu menangani kasusnya Jessica, pertama kali saya juga merasa berat sekali untuk menerima itu. Sampai-sampai akhirnya saya bisa yakini dari hati-hati sendiri bahwa memang Jessica itu tidak bersalah. Jadi sampai detik ini saya tetap mengatakan Jessica nggak bersalah. Tapi putusan hakim saya hormati gitu loh ya. Nah, oleh karena itu saya menjadi pesan buat diri saya, atau nggak tahu apakah juga pengacara yang lain bisa menerima pesan ini, bahwa kadangkala benturan kita ini adalah kita sebagai seorang pengacara, katakanlah ada satu kasus pembunuhan, ada celah yang kita bisa tahu untuk bisa membebaskan klien kita ini. Tapi kita tahu sebenarnya dia pembunuh. Tapi karena dakwaan jaksanya lemah, pertanyaannya, kita gunakan nggak dakwaan jaksa itu untuk membebaskan orang pembunuh ini? Ini dilema buat kita. Tetapi di dalam satu kuliah-kuliah saya selalu sampaikan bahwa ada dua status yang dimiliki seorang advokat. Satu sebagai advokat, hubungannya dengan kliennya, di mana dia dibayar oleh kliennya untuk bertindak untuk atas nama kliennya. Untuk itu dibayar, itu sah. Tetapi di satu pihak lagi, kita adalah penegak hukum, di mana apapun terjadi, kita harus tegak hukum dulu yang utama. Sehingga kalau ada terjadi konflik antara kepentingan itu, kepentingan saya membela klien saya dan kepentingan saya membela penegakan hukum, maka hukumlah yang harus saya tegakkan. Nah, jadi dalam kasus ini ya saya menginginkan sebenarnya pembelaan itu seperti yang dilakukan Jessica itu, saya tidak menggunakan celah apapun. Saya menggunakan semua bukti fakta untuk membela kepentingan klien saya karena saya yakini klien saya adalah tidak melakukan pembunuhan itu. Nah, tetapi kalau umpamanya kita mengetahui ada pembunuhan dilakukan oleh klien kita, meskipun ada celah, jangan itu dibebaskan. Jangan digunakan celah itu. Ya, harus digunakan dengan cara yang baik. Nah, tentu pertanyaannya, kalau gitu untuk apa dibayar? Nah, inilah problematik seorang advokat. Makanya berhati-hati menjadi advokat kan. Bukankah prestasinya kalau membebaskan klien kan? Ah, inilah yang selama ini tertera di hati para pengacara dan masyarakat. Bahkan masyarakat pun kadang-kadang selalu mengukur kehebatan seorang pengacara karena dia bisa berhasil membebaskan. Padahal kita tahu praktek persidangan kan kita bagi apa. Jadi ukuran berhasil membebaskan seorang klien itu bukan ukurannya. Ukuran seorang advokat yang hebat adalah ketika dia bisa memastikan berjalannya hukum itu dengan baik. Itulah kehebatan seorang advokat. Ya, dia tegakkan hukum acaranya, ditegakkan hukumnya semuanya. Soal putusan kan di tangan hakim, bukan di tangan dia. Jadi kalau outputnya yang kita lihat, pokoknya hasilnya, saya kira masyarakat akan tersesat. Kalau bebasnya itu karena permainan, bagaimana? Nah, ketiga, saya hanya ingin menyampaikan gini. Dari tadi saya prihatin, melihat kenapa ya selalu mengatakan kita kawal kasus ini, kita kawal kasus ini. Pejabat juga mengatakan kawal. Presiden juga harus juga, kalau saya tidak keliru, seakan-akan bernada seperti itu. Ngapain dikawal-kawal kasus? Kita kan percaya ada pengadilan. Masa harus dikawal dia menegakkan hukum dengan baik?
mestinya tanpa dikawal pun itu harus benar. Artinya ada kecurigaan malah Ya, justru kan itu ya. justru itu kan prihatin dong saya. Kenapa harus kita bercuriga pada pengadilan? Ini kan penyakit ini. Kenapa masyarakat jadi curiga gitu loh? Semestinya kan kalau sudah di pengadilan orang tenang tidur melihat ya sudah di tangan pengadilan kita tunggu. Wajar hasilnya. Bang, Jenderal Bintang 2 Bang, tadi punya jabatan kuasa Justru Bang. itulah makanya saya bilang berarti ada yang sakit ini. Penegak hukum itu ada yang sakit ini. Sampai katanya Komisi Judisial harus bikin CCTV. Nah, kalau ini dikasih CCTV, bagaimana kasus yang lain tidak ada CCTV? Seakan-akan, oh ini harus dikawal supaya jangan ada permainan, di sana nggak perlu dikawal karena nggak apa-apa, boleh bermain gitu. Nah, maksud saya, kita hendaknya menyelesaikan persoalan hukum ini dengan baik. Karena menurut saya memang sudah ada darurat, darurat hukum ini kita ya. Jadi kemarin besok ini kita adakan diskusi di Unkris, kita buat sebut darurat keberadaban gitu ya. Jadi ini harus kita bereskan. Jadi daripada kita melulu mempersoalkan teknis-teknis kasusnya, mendingan kita melihat bahwa hendaknya lah kalau satu kasus masuk di pengadilan, bagaimana caranya semua enak tidur menonton di televisi, kita yakini putusan hakim akan benar. Tapi kalau masih kita bercuriga, berarti ada yang sakit dalam penegakan hukum. Itu pendapat Bang Edi, saya. Anda melihat ada yang sakit dalam penegakan hukum ini? Saya kira memang kalau masalah persidangan ya, saya kira memang banyak, apa kata Bang Otot. Banyak kok kasus-kasus yang lain, tapi memang kasus ini, sidang ini, begitu banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Bagi saya sebetulnya, masalah hajar atau masalah tembak, sama saja sebetulnya. Tujuannya adalah mematikan. Hajar, tentu orang yang bersangkutan dihajar pakai senjata api, pasti mati orangnya. Tidak mungkin luka-luka. Ya. Jadi kalau misalnya dipersoalkan masalah hajar atau tembak, kalau menurut pandangan saya itu sama saja. Kemudian kalau kita juga melihat misalnya belakangan ini misalnya ada pengalian isu, misalnya sampai kepada ada pelecehan di Magelang. Padahal dari awal sebetulnya itu sudah dihentikan oleh Mabes Polri. Tidak ada kasus pelecehan, tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke situ. Dan setelah dilakukan penyelidikan di TKP, tidak ada satupun yang menyebutkan yang membuat suatu indikasi ada pelecehan. Artinya dalam pelecehan itu sudah selesai, jangan dipersoalkan lagi masalah. Nah, makanya jika seandainya masih dipersoalkan, saya kira mungkin yang tadi disampaikan adalah ada upaya-upaya untuk meringankan. Ya, saya kira Bang Oto tadi sudah sampaikan ada upaya-upaya untuk meringankan. Misalnya Ferdy Sambo melakukan itu karena menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan keluarga. Kemudian itu bisa diterima hakim. Tetapi lagi-lagi adalah tidak akan menguapa. Sebentar, tidak akan mengurangi. itu bisa diterima hakim, maksudnya itu bisa diterima hakim, Bang Oto? Soal alasan menjaga kehormatan istri yang sudah mendapatkan dugaan pelecehan seksual itu bisa diterima hakim? Itu tergantung hakim sebenarnya ya. Tapi itu saya katakan lawyer kan berupaya untuk memberikan suatu fakta-fakta mana yang bisa meringankan. Tapi umumnya alasan-alasan seperti itu tidak akan diterima hakim umumnya gitu ya. Tapi itu tergantung hakimnya dong, kan dia melihat faktanya. Cuma saya hanya mengomentari tadi nih, saya terus terang aja sampai sekarang masih belum jelas soal tadi itu. Motif. Katanya pelecehan katanya sudah dilaporkan, sudah dihentikan. Ini terus terang buat saya masih kurang jelas. Apakah ini dihentikan gara-gara memang tidak terbukti atau gara-gara memang Joshua sudah meninggal sehingga bisa tidak diluruskan kasusnya. Nah, kalau dihentikan gara-gara Joshua sudah meninggal, berarti peristiwa pelecehan masih hidup dong, masih berpotensi untuk dipersoalkan. Tapi kalau karena umpamanya memang waktu dulu itu sudah diperiksa, dihentikan karena tidak cukup bukti, berarti ini nggak ada isu lagi. Jadi ini yang menjadi soal. Yang harus dipertegas ya. Ya, jadi saya harus fair juga dong melihatkan karena mereka mengatakan ada pelecehan. Ya, kalau itu dihentikan bukan karena memang tidak ada bukti, ya dia masih bisa menggunakan itu sebagai argumen. Ya. Jadi saya lanjutkan tadi, kalau misalnya walaupun itu pelecehan, tetapi tetap saja tidak akan mengubah tuduhan. Tetap saja 340, 338 kena perencanaan pembunuhan. Cuman mungkin ini dugaan saya. Jika itu dibuat sebagai pelecehan, mungkin nama baik Ibu Putri ini mungkin direhabilitasi. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu ada merupakan pelecehan, antara pelecehan dan mungkin ada hal lain ya, mungkin hubungan baik mungkin ya, itu juga tentu akan berpengaruh. Ya. Ya. Oke, Bu Roni, Anda Sebentar dulu, ada pertanyaan kita yang paling penting. Ya.
Kalau bukan pelecehan, ya kan? Kira-kira apa sebabnya dia membunuh? Motifnya. Tapi kemudian motif itu tidak kemudian berpengaruh cukup besar Pasti, untuk bentuk tindakan pasti. kan? Ya. Motif itu saya katakan tidak mengakibatkan batalnya dakwaan jaksa. Tapi menjadi kosong nanti persoalannya kalau diterapkan pembunuhan berencana tanpa ditemukan motifnya, maka akan bertanya kalau gitu dia bunuh karena apa? Ini harus juga diselesaikan juga persoalan ini supaya orang tidak bertanya-tanya kenapa dia membunuh. Baik. Nah, ini tugasnya pengacara ini. Menarik Bang Oto. Jadi yang disampaikan juga kan di persidangan ini kan terkait dengan satu saksi bukan saksi ya. Pasal 185 KUHP ayat 2. Nah perlu kita jelaskan bahwa ini mungkin juga disampaikan hanya sepotong. Kalau kita melihat di ayat 3-nya satu saksi bukan saksi dikecualikan kalau tidak ada alat bukti yang lainnya. Seperti itu kan. Nah kembali lagi bahwa ini adalah peristiwa hukum pidana yang secara utuh tidak bisa diterjemahkan satu-satu saja. Kalau memang semua kesalahan mau ditimpakan kepada saudara Barada Eliezer, tentunya sangat naif lah ya. Anda melihat hal itu? Saya melihat seperti itu, makanya izin Bang Okto, dalam proses ini kami melihat bahwa ada hal-hal yang seperti itu, makanya kami minta supaya dikawal. Karena dari proses penyidikannya kami sudah lihat, kami melihat bahwa klien kami dalam prosesnya sampai sehingga dia harus didampingi psikolog, sehingga harus stabil, sehingga harus menyatakan sesungguhnya apa yang terjadi. Nah dalam proses persidangan ini tentunya kan kami melihat kualitas saksi. Ini yang selalu disampaikan oleh pengacara dari Verdi Sambo dan Putri ya. Nah ini kan your words against my words. Dalam hal ini kita lihat ya, kalau kita flashback dalam proses perjalanan kasus ini, siapa yang bisa dipercaya? Richard Eliezer kah atau Verdi Sambo? Dengan klaim yang berbeda bertolak belakang. Enggak, kita lihat dalam proses awal menutupi kasus ini, kemudian merusak TKP, ya. Saya pikir ada satu tambahan ke Bung Roni, bahwa sebetulnya tanpa Richard Eliezer berbicara, maka kita akan terbawa pada senario pertama. Ingat nggak? Setuju. Ya. Pada waktu tembak-tembakan yang semua, bahkan ketika ada tim sus pun yang terdiri dari para jenderal, mereka masih pergi ke Magelang untuk mengecek senario pertama bahwa ada pelecehan, bahwa ada tembak-tembakan, ya kan? Maka ketika pengakuan dari Eliezer ini keluar, itu mengubah game changer. Dia adalah seseorang yang mengubah seluruh konstruksi kasus ini, ya kan? Dan dia bahkan diminta oleh Kapolri untuk datang sendiri. Kalau tadi Bung Roni bilang, dia seorang Barada bertemu dengan Sambo aja gemeter, dipanggil dia sama Kapolri. Saya bilang makanya, Pak Kapolri juga bisa nggak dipanggil jadi saksi? Apa yang dikatakan Eliezer kepada beliau pada waktu itu? Karena ini bukan main-main. Masalah ini adalah pertaruhan soal marwah, harkat dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Tidak ada urusan dengan harkat dan martabat Sambo. Karena kalaupun ada pelecehan, kalaupun ada perselingkuhan, itu urusan jangan dibawa sekitar ranjang. Ini urusan negara, urusan penegakan hukum, urusan kepastian hukum. Jadi kalau memang sudah tadi Bung Roni bilang ini 340, mari kita bicara soal 340, ya kan? Kalau eksepsinya itu dibahas, juga jadi tidak relevan. Sama seperti kata-kata yang hajar yang tidak relevan dan tidak ada konteksnya. Tadi kan Bung Oto bilang bahwa yang namanya pengacara pasti ingin kliennya bebas. Ya. Iya dong. Ini sudah ada mayat, ada 5 peluru di dalamnya. Siapa yang mau bebas dari urusan itu? Nggak mungkin. Oke, kalaupun ada pelecehan seksual itu pun yang tidak bisa dibuktikan sampai saat ini, tapi selalu dinarasikan. Karena itu senario dari awal. Kan ada yang namanya Fahmi Alamsyah yang sampai hari ini belum diperiksa. Yang pada waktu itu memberikan senario A, B, C, D, E. Saya di sini loh duduk bersama Hermawan Sulistyo. Mas Kikik yang bilang, oh itu dia itu disebutnya korlap. Kata Mas Kikik, karena dia bikin senario banyak. Dan ini mungkin salah satu senario yang dijalankan. Kenapa tidak dipertanyakan? Karena menurut saya setelah 100 hari ya, 100 hari itu waktu yang cukup lama untuk membuktikan sesuatu yang sangat simpel. Susno Duaji kan yang bolak-balik bilang, saya sih 3 hari juga kelar, 2 minggu kelar. Mungkin karena itu juga beliau dicekal.
Karena dia sebetulnya sebagai seorang kabar reskrim memberikan masukan, karena apa? Karena beliau tahu bahwa urusan ini sebenarnya tidak menjadi masalah Baik, untuk Ibu Ira. dipecahkan. Artinya kalau gitu. bisa Bu Roni, kalau kita lihat apa yang kemudian disampaikan oleh pengacara Verdi Sambo, tentu arahnya adalah ingin meringankan kliennya. Tapi justru dampaknya mengarah kepada membuat klien Anda menjadi pelaku utama. Makanya Sesaat Kita lagi, jawab Bu Roni. saat lagi ya, Bang, Ditahan ya. dulu. Kita jeda dulu, jadi catatan demokrasi pemirsa.